Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah SWT telah perjumpakan kita lagi dalam risalah hati kali ini. Allah SWT membuat atau menciptakan hari-hari yang dilalui manusia berjumlah 7 hari. Dan di antara hari-hari itu ada hari istimewa yang Allah tetapkan, yaitu hari Jumat, di mana di hari Jumat umat Islam diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Insya Allah inilah yang akan menjadi obrolan kita kali ini. Dalam Islam adalah hari Jumat merupakan penghulunya hari Sayyidul Ayam. Seperti yang disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya di antara hari kalian yang paling utama adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan dan pada hari itu pula Adam diwafatkan. Di hari itu tiupan sangkakala pertama dilaksanakan. Di hari itu pula tiupan kedua dilakukan." Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah, dan Ahmad. Ada beberapa adab yang harus diperhatikan bagi setiap muslim yang ingin menghidupkan syariat Nabi SAW pada hari Jumat. Yang pertama, memperbanyak sholawat, lalu mandi janabah. Mandi pada hari Jumat yang sangat dianjurkan bagi setiap muslim yang telah balik, tidak wajib bagi anak-anak, wanita, orang sakit, dan musafir. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan memakai pakaian terbaik yang dimilikinya, memakai harum-haruman, kemudian pergi melaksanakan sholat Jumat. Dan di sana tidak melangkahi bahu manusia lalu mengerjakan sholat sunnah, kemudian imam datang dan ia diam sampai selesai sholat Jumat, maka perbuatannya itu akan menghapuskan dosa antara Jumat itu dan Jumat sebelumnya. Hari Jumat adalah hari istimewa, hari besar, hari yang begitu banyak keutamaan yang tidak dimiliki hari-hari yang lain. Dan juga di hari Jumat begitu banyak kejadian-kejadian besar yang terjadi. Di antaranya adalah penciptaan Adam alaihissalam atau manusia pertama, di mana Adam dimasukkan ke dalam surga hari Jumat dan dikeluarkan pula dari surga hari Jumat. Masih banyak kejadian besar yang lainnya, di antaranya Allah menciptakan dunia ini pada hari Jumat, dan juga Allah selesaikan pada hari Jumat, dan juga masih banyak kejadian yang hebat lainnya yang berkenaan dengan hari Jumat. Bahkan seorang ulama mengatakan, saking mulianya ini hari Jumat, maka di surga nanti masih akan ada hari Jumat, di mana seluruh manusia akan dikumpulkan dalam satu tempat untuk melihat wajah Allah yang maha tinggi. Subhanallah. Berkenaan dengan salat Jumat, ini adalah satu perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi setiap kaum muslimin, muslimat, seluruh umat Islam. Maka diwajibkan untuk melaksanakan salat Jumat. Bermula daripada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulullah SAW, dan ketika itu Rasulullah SAW diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat ketika Rasulullah masih berada di Mekah dalam persiapan hijrah menuju ke Madinah. Namun seperti yang senantiasa terjadi ketika itu di Mekah, Nabi baru saja diangkat menjadi seorang Nabi. Rasulullah Muhammad SAW mendapatkan begitu banyak rintangan, begitu banyak halangan daripada kaum kafir Quraisy. Begitupun ketika turun perintah salat Jumat. Salat Jumat secara syariat harus dilakukan dengan terang-terangan, berjamaah. Oleh karena itulah
begitu banyak halangan-halangan dan rintangan sehingga sholat Jumat awal-awal sangat sulit dilakukan di Mekah. Maka ketika itu Rasulullah SAW mengirim atau membuat surat kepada Mus'ab bin Umair di Madinah. Bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan Mus'ab bin Umair agar menyeru kepada kaum muslimin di Madinah untuk melaksanakan sholat Jumat. Sholat Jumat seperti diketahui dilakukan 2 rakaat di siang hari di waktu zuhur. Maka ketika itu ulama berpendapat bahwa orang yang mula-mula melakukan sholat Jumat di kalangan kaum muslimin yaitu Mus'ab bin Umair di Madinah. Rasulullah sendiri pertama kali melakukan sholat Jumat di sebuah daerah yang dekat daripada Madinah yaitu di Kuba. Ketika itu Rasulullah menjumpai kerabatnya dan melakukan sholat Jumat di sana. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya masih begitu banyak tentang sejarah bermulanya datang perintah daripada sholat Jumat ini sendiri. Sholat Jumat merupakan keutamaan yang luar biasa bagi setiap kaum muslimin, karena di balik sholat Jumat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah persiapkan keutamaan-keutamaan atau fadilah-fadilah bagi siapa saja yang melaksanakan dengan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW atau diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa salat Jumat bukanlah salat sunat, tapi satu salat yang wajib dilakukan oleh kaum muslimin. Bahkan satu keutamaan yang luar biasa daripada salat Jumat ini, apabila seseorang dia melakukan salat wajib 5 waktu secara benar, lalu dia pun tidak melakukan dosa besar, maka setelah dia melakukan salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji atau menjamin akan menghapus dosa-dosanya dari Jumat sebelumnya sampai kepada Jumat saat itu. Dosa 1 minggu dari Jumat ke Jumat Allah akan hapuskan. Masya Allah, satu keutamaan yang begitu besar, begitu besar, begitu besar. Andai kata setiap kaum muslimin mengetahui, setiap orang beriman mengetahui bagaimana fadilah atau keutamaan daripada salat Jumat ini sendiri. Di masjid malaikat telah menunggu, malaikat pencatat. Dia akan mencatat setiap peserta salat Jumat. Setelah mengetahui bahwa sholat Jumat hukumnya wajib bagi laki-laki serta memahami keutamaan sholat Jumat, selain sebagai penambah pahala juga sebagai penghapus dosa, selanjutnya yang harus diketahui adalah hal-hal yang disunahkan oleh Nabi sebelum dan sesudah melakukan sholat Jumat di masjid. Sunah-sunah sebelum sholat Jumat: mandi, memotong kuku, dan mencukur kumis. Memakai pakaian yang rapi dan bersih, lebih diutamakan berwarna putih, tak lupa juga memakai wangi-wangian. Melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid, itikaf sambil membaca Al-Quran, berzikir atau bersolawat ketika khotib belum naik ke mimbar, namun bila khotib telah naik ke mimbar, hendaknya para jamaah menghentikan zikir atau bacaan Al-Quran dan mendengarkan khotbah Jumat. Sunah-sunah setelah sholat Jumat, jamaah disunahkan membaca zikir dan mengerjakan sholat sunnah ba'diyah Jumat, baik saat di masjid atau ketika telah berada di rumah. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga disunahkan oleh Rasulullah SAW, salat Jumat memiliki adab-adab yang perlu diperhatikan bagi setiap kaum muslimin yang melaksanakan. Di antara adab-adab yang berlaku untuk kesempurnaan seseorang ketika dia melakukan salat Jumat, yang pertama adalah seorang itu diwajibkan atau dianjurkan untuk
mandi pada hari Jumat sebelum pergi ke masjid, tentunya sebelum pergi Jumatan. Mandi, membersihkan diri dari segala kotoran, karena hakikatnya ketika kita salat, maka kita akan berhadapan dengan Al-Khaliq yang maha menciptakan, zat yang maha tinggi, zat yang memiliki keindahan. Maka seorang hamba hendaklah datang menghampiri Rabb atau Allah dalam keadaan yang bersih. Bersih sebersih-bersih. Oleh karena itu dianjurkan ketika sebelum sholat Jumat kita bersih-bersih atau mandi. Dan yang berikutnya, seseorang ketika dia hendak pergi untuk sholat Jumat, maka dianjurkan untuk berpakaian yang bagus. Pakailah pakaian-pakaian terbaik. Pakaian yang terbaik. Saya juga pernah mendengar kalau sebaiknya pergi sholat Jumat dengan pakaian yang putih, bersih, sebagaimana yang senantiasa dikenakan oleh Rasulullah SAW ketika pergi sholat Jumat. Namun tidak dilarang memakai pakaian yang berwarna selain putih. Yang dianjurkan adalah pakailah pakaian yang terbaik. Bagaimana tidak seorang hamba hendak berjumpa dengan Rabb, dengan Allah yang maha tinggi, Allah yang maha agung. Bagaimana mungkin kita menghadap Allah dengan pakaian yang seadanya, pakaian yang tidak sopan? Padahal ketika kita menghadap bos misalkan atau raja di dunia ini, pastilah kita akan memilih pakaian yang terbaik. Kita akan memilih pakaian yang terbagus. Bahkan sebelumnya mungkin akan kita persiapkan pakaian mana yang akan dipakai nanti ketika kita menjumpai seorang raja. Maka pada hari Jumat, salat Jumat, hakikatnya kita menghadap raja di raja, Allah Azza wa Jalla. Maka kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang terbaik. Dan juga memakai wangi-wangian apabila kita memilikinya. Maka wangi-wangian ada sunnah Rasulullah SAW. Apalagi ketika sholat Jumat. Pakailah wangi-wangian yang membuat orang-orang di sekeliling kita nyaman berdekatan dengan kita. Dan juga malaikat nyaman dengan kedatangan kita. Karena sesungguhnya para malaikat pun senang kepada wangi-wangian. Lalu setelah berpakaian yang rapi, pakaian terbaik, memakai wangi-wangian, bersegeralah menuju ke masjid. Bersegera menuju ke masjid. Karena di masjid malaikat telah menunggu. Malaikat pencatat. Dia akan mencatat setiap peserta sholat Jumat. Sejak kapan dia datang. Bahkan ulama katakan sebelum khatib naik mimbar untuk memberikan khutbah Jumat, malaikat akan terus mencatat setiap orang yang datang untuk melaksanakan sholat Jumat. Berikutnya, adab yang perlu kita perhatikan ketika kita sampai di masjid, maka dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat. Salat sunat, tahiyatul masjid. Sebelum sang khatib naik mimbar, sebaik-baiknya kita sempatkan untuk salat 2 rakaat. Apabila khatib sudah terlanjur naik mimbar dan sudah melakukan atau memberikan khutbah, maka Rasulullah tetap menganjurkan kita untuk melaksanakan salat 2 rakaat. Tentunya salat 2 rakaat yang diringankan. Diringankan maknanya tidak berlama-lama dalam salat, tapi bersegera tentu tetap dengan tumakninah, dengan tertib. Lalu bersegera mendengarkan khutbah daripada
khatib. Adab yang berikutnya yang bisa kita perhatikan ketika kita melakukan sholat Jumat, yaitu mendekati khatib. Mendekati khatib untuk mendengarkan khutbah yang diberikan oleh khatib. Dan jangan berkata-kata. Diam, dengarkan, jangan berkata-kata. Bahkan ketika kita menegur teman kita untuk diam, maka Rasulullah katakan telah berkurang atau rusak daripada pahala Jumat kita. Itu adalah perbuatan yang sia-sia. Selepas itu banyak yang perlu bisa kita lakukan ketika sholat Jumat, menunggu khatib dan sebagainya, dengan bersalawat, memperbanyak salawat kepada Rasulullah, memperbanyak salat mutlak. Dan ketika sholat Jumat telah selesai, maka dianjurkan untuk melakukan salat 2 rakaat kembali. Di mana seluruh manusia dikumpulkan dan kita akan berada di saf sebagaimana saf-saf sholat Jumat kita di dunia. Hikmah sholat Jumat dan memuliakan hari Jumat. Menguatkan tali silaturahmi. Kita bisa mengetahui kondisi jamaah yang lainnya. Misalkan, jika kita melihat ada jamaah sedang dilanda kesusahan, kita bisa membantu mereka. Atau jika ada yang jarang ke masjid karena sakit, kita usahakan untuk menjenguk mereka. Bahkan jika kita melihat ada yang bermaksiat, kita harus langsung menasihatinya. Dari sini umat Islam bisa mewujudkan semangat tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa, sekaligus saling menasihati dalam kebaikan dan kesabaran dengan amar ma'ruf dan nahi munkar. Berkumpulnya umat Islam dalam masjid merupakan salah satu cara untuk mencari barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sering berjamaah di masjid bisa menambah semangat bekerja karena terbiasa melihat orang-orang yang semangat beribadah di masjid, melipat gandakan pahala kebaikan, membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu. Ada kemungkinan terjadi hal-hal yang dapat menghalangi kita saat akan melakukan sholat Jumat, yaitu apabila sedang sakit. Sebab orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jumat, tetapi harus melaksanakan sholat zuhur. Hujan lebat, angin kencang, dan bencana alam yang menyulitkan untuk pergi ke masjid melaksanakan sholat Jumat. Musafir yaitu seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, dan kondisi dan situasi perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jumat tidak aman. Begitulah hari Jumat. Begitu banyak keutamaan, begitu bersejarah hari Jumat ini. Begitu banyak manfaat bagi setiap orang Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bagaimana ketika dilaksanakan salat Jumat secara berjamaah, setiap orang Islam otomatis akan bersiraturahmi, saling bertemu karena Allah, berpisah pun karena Allah. Maka dikehendaki dengan dibuatnya salat Jumat, setiap kaum muslimin wa muslimat ini akan ada ikatan, kecintaan, persaudaraan yang terjalin antara umat muslim, sehingga ukhuwah Islamiyah terjaga. Mungkin itu makna yang bisa atau yang terkandung dalam sholat Jumat. Dan masih banyak keutamaan-keutamaan atau makna-makna terbaik daripada hari Jumat ini. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau boleh kita simpulkan, menjadikan hari Jumat hari yang begitu mempunyai nilai kebaikan. Sehingga seperti tadi dikatakan bahwa masih akan ada hari Jumat nanti di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana seluruh manusia dikumpulkan. Manusia dikumpulkan bersaf-saf, dan kita akan berada di saf sebagaimana saf-saf sholat Jumat kita di dunia. Siapa yang senantiasa
duduk atau berdiri di saf pertama ketika sholat Jumat, maka begitu pun nanti kelak di surga, dia akan berada di saf pertama untuk mendapatkan hadiah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itulah kita perlu memperhatikan tentang bagaimana sholat Jumat sebaiknya yang perlu kita lakukan daripada segi adab-adabnya. Kalau perlu kita perhatikan bagaimana sejarah daripada sholat Jumat ini, sejarah daripada hari Jumat ini, sehingga ada jazbah, ada semangat dalam diri kita untuk beramal ketika hari Jumat. Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran. Di antaranya banyak membaca surat Al-Kahfi ataupun surat-surat yang lain. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Karena Nabi katakan barang siapa senantiasa membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberi syafaat kepadanya di yaumil akhir nanti. Memberi pertolongan kepadanya. Al-Quran akan menjadi pembela bagi siapa saja yang membacanya di hari di mana tidak ada pembelaan selain pembelaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita mendapatkan pelajaran daripada obrolan yang sederhana ini, sehingga kita ke depan bisa lebih dapat merasakan atau mendapatkan manfaat di hari Jumat, di dalam sholat Jumat, di dalam amal ibadah kita di hari Jumat. Akhirnya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon dan merayu-rayu Allah supaya Allah bagaimana memberikan kita kefahaman akan agama ini. Allah memberikan kita hidayah dan mengekalkan hidayah di dalam diri kita, dan Allah memberikan hidayah, mencurahkan hidayah kepada umat seluruh alam ini, memberikan rahmat dan ampunannya. Karena kita bukan siapa-siapa, kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah SWT. Mari insya Allah kita sama-sama berdoa kepada Allah. Semoga Allah SWT berkenan mendengar dan mengabulkan doa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum ya Ghafurur Rahim. Ya Malik ya Jabbar ya Mutakabbir ya Dzal Jalal wal Ikram. Ya Latif ya Salam. Ya Allah, Tuhan kami, ya Allah, ya Rabb, perkenankanlah kami berdoa kepadamu, ya Allah. Berilah kami hidayahmu, ya Rabb. Berilah kami kemuliaan daripada hari Jumat. Semoga kami dapat mudah, ya Allah, mendapatkan kebaikan-kebaikan di hari Jumat. Pahamkanlah kami akan perkara keberkahan dan rahmat serta ampunanmu yang Engkau curahkan di hari Jumat. Ya Arhamar Rahimin. Kami bodoh tanpa pertolonganmu, ya Allah. Kami lemah dan bodoh tanpa ilmu darimu, ya Allah. Maka berilah kami ilmu, ya Allah. Ilmu yang mendatangkan rasa takut kami kepadamu, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Pahamkanlah kami kepada perkara agama ini, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Jangan Kau cabut nikmat iman, nikmat Islam dari diri-diri kami, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Kami mendengar daripada para guru kami, ya Allah. Barang siapa meninggal di hari Jumat ataupun malam Jumat, maka akan terhindar daripada fitnah dan siksa kubur. Ya Allah, seandainya Engkau berkenan, ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan iman yakin sempurna di hari Jumat, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin. Bantu dan tolonglah kami, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pemirsa yang dimuliakan Allah, akhirnya kita harus berpisah karena Allah. Semoga Allah SWT perjumpaan kita lagi dengan kesempatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.